Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, Program Studi S1 Aktuaria. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur diyawadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa ali baiti, amin. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini, di mana momen spesial dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, saya akan membahas ilmu singkat mengenai syukur. Syukur dalam penerapannya mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama Islam mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Kalau kita mau melihat fenomena kekacauan yang terjadi pada akhir zaman ini, kita akan mendapati bahwa satu di antara akar masalah dari kekacauan tadi adalah kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh manusia dan jauh dari mengingat kematian apa yang sudah terjadi di depan mata kita. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat kepada diri kita. Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan 172, yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Dalam ayat satunya Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dua ayat di atas secara jelas memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa yang Allah beri kepada kita. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Hadis riwayat Muslim. Dalam ayat yang lain, surat An-Nisa dan Ibrahim, Allah juga berfirman yang artinya, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri dan juga Maha mengetahui. Pada surat Ibrahim memiliki arti, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Dari dua dalil Al-Quran di atas, jelas bagi kita pelajaran yang dapat dipetik, yaitu selalu bersyukur di setiap keadaan yang menimpa kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga mendapatkan azab dari Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah, setiap harinya ada banyak sekali nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Mulai dari
bangun tidur, sampai tidur kembali. Bahkan saking banyaknya nikmat tersebut, kita tak dapat mampu menghitungnya satu persatu. Mulai dari nikmatnya hidup sehat, mempunyai rumah, nikmat iman, nikmat akal, dan lain sebagainya. Masya Allah, banyaknya nikmat yang telah diberikan Allah seharusnya membuat kita menjadi hamba yang bersyukur. Karena dengan syukurlah akan nikmat yang ditambah oleh Allah. Saking banyaknya nikmat tersebut, Allah mengatakan kita tidak akan bisa menghitungnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Nan ayat 18 yang berbunyi, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah akan menambah nikmatnya ketika kita hidup dengan rasa syukur kepada Allah. Secara umum, syukur terbagi menjadi 4, yakni syukur lewat ucapan, syukur dengan lidah, syukur lewat hati, dan yang terakhir adalah syukur lewat anggota badan. Syukur lewat ucapan, yang dimaksud dengan syukur lewat ucapan ialah senantiasa memuji Allah dan menyebut nikmatnya kepada manusia lain. Yang kedua, syukur dengan lidah. Adapun cara yang bisa dilakukan ialah dengan harus berzikir dan berusaha memperbanyak zikrullah atau berzikir kepada Allah. Dalam hal ini Aisyah menyebutkan bahwasanya Rasulullah selalu berzikir setiap kali ada kesempatan semasa di hidupnya. Yang ketiga, syukur dengan hati. Yang dimaksud syukur dengan hati dapat dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Nan ayat 53 yang artinya, dan segala nikmat yang ada padamu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kamu ditimpa kesengsaraan, maka hanya kepadalah kamu meminta pertolongan. Yang keempat, syukur dengan anggota badan, itu dengan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bersyukur adalah amalan yang mudah diucapkan, tapi sulit dipraktikkan. Berapa banyak di antara kita yang lisannya sibuk berkata, "Aku bersyukur," padahal dalam hatinya penuh kebencian. Entah itu dikarenakan iri dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, atau yang lainnya, na'udzubillah. Sesulit apapun syukur, kita tetap harus berupaya melakukannya. Hadirin yang dirahmati Allah, sejauh ini sudah sampai mana syukur kita? Apakah kita bersyukur yang saat diberikan kesenangan saja? Misalnya ketika naik gaji, dapat tunjangan banyak, mendapatkan anak yang diidam-idamkannya. Jika iya, ketahuilah bahwasanya kita juga harus bersyukur atas ketetapannya, termasuk hal-hal yang mungkin tidak kita sukai. Mulai sekarang, marilah kita bersyukur apapun yang diberikannya, sekecil apapun itu. Semoga Allah menjadikan kita sebagai salah satu hambanya yang pandai bersyukur. Saya kira cukup sampai di sini. Saya mengenai ceramah tentang singkat mengenai syukur ini. Semoga kita dapat mengamalkan syukurnya dalam setiap sendi kehidupan sehari-hari kita. Amin, amin,
Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.